Kalau kita pengen ngomongin wali, kita nggak bisa lepas dari kata cinta ya. Karena wali sendiri itu kan asal katanya dari aulia yang dicintain sama Allah. Ciri-ciri wali itu la khaufun alaihim wa lahum la yahzanun. Jadi dia nggak ada rasa takut dan rasa khawatir di dalam dadanya dia, gitu loh. Ciri-cirinya wali satu. Terus kedua, kalau kita memandang wajah wali itu tuh kita kayak memandang Allah dan Rasulullah. Jadi bawaannya tuh kita kagak mau batal wudhu, bawaannya tuh pengen sholat, pengen ibadah aja gitu. Jadi gitu ya. Masalahnya ini, kita ini nggak bisa ngelihat wali itu pakai mata zohir, mesti pakai mata batin. Wah, masalahnya kan gini, framing wali ini di Indonesia tuh, kalau menurut gue tuh, aduh kebanyakan apa ya, kebanyakan yang nggak masuk di akal gitu loh. Jadi wali itu tuh di kalangan masyarakat itu tuh wali tuh bisa sholat di atas daun, terus bisa jalan di air, terus ntar dia sholatnya di Mekah apal segala macam loh. Pokoknya yang karena Rasulullah, padahal mah wali nggak kayak begitu. Wali itu tuh pemikirannya tuh lebih cerdas daripada kita mikirnya selangkah, dia bisa 1 kilometer di depan kita gitu loh. Jadi wali-wali itu konsep-konsep tentang kehidupannya, konsep ini segala itu udah di depan kita. Masalahnya kita nggak bisa ngelihat itu wali kalau mata batin kita tuh kotor, jorok. Makanya kan gue pernah ingat hadis waktu Rasulullah ketemu sama malaikat Jibril ya, ditanya, ya Rasulullah, Muslim itu apa? Muslim itu dibilangin tuh, Muslim itu rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji jika mampu. Terus kalau mukmin itu apa ya? Terus dijelasin sama Rasulullah itu ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar dan qadar gitu. Nah, kalau muhsin itu apa? Kalau muhsin dia jadi muslim, mukmin, di atasnya baru muhsin. Orang yang ikhlas, orang yang ikhlas kata Rasulullah, dia itu beribadah seolah-olah dia melihat Allah, kalaupun enggak dia tahu bahwa Allah tuh melihat dia gitu. Nah, kita kan nggak bisa melihat Allah pakai mata zohir, tapi kita bisa merasakan Allah tuh pakai mata batin. Disinilah nih peranan orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf di kolbunya ini nih. Jadi ada yang namanya qanaah, waro, apa segala macam, bla 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 bla. Jalannya kayak begitu, pakai zikir, pakai ini apa segala macam. Nah, orang nih kalau yang udah di level ikhlas ini nih, dia tuh udah nggak ngelihat apa-apaan tuh selain dia tuh ngelihatnya Allah. Dan ini manusia paling bahaya di mata penjajah gitu loh. Makanya penjajah itu tuh gimana caranya supaya orang-orang muslim ini nih, orang-orang mukmin ini dijauhin dari sifat ihsan ini gitu loh ceritanya. Gue waktu ada pemberontakan di Ponorogo tuh Belanda kaget, jadi muter otak apa segala macam. Nah didatangkanlah itu imigran Yaman gitu ya. Nah kalau kita udah di level minimal tuh kata guru sekumpul tuh, suudzon sama diri sendiri, husnudzon sama orang lain. Jadi kita tahu nih di diri kita nih ada makhluk yang paling bahaya, namanya tuh hawa nafsu, namanya ego, namanya belagu, namanya sombong, namanya apa. Kita tuh harus waspada tuh sama diri kita sendiri. Dan kita tuh harus berprasangka baik sama orang lain. Nah, kalau kita udah di minimal udah kayak level kayak gitu, tuh kita bisa ngerasain tuh, oh ini ternyata nih, ini orang nih wali, ini orang bukan, ini orang nih. Jadi kita tuh nggak dihijab lagi. Masalahnya kan kalau kita sombong dengan ilmu kita, belagu dengan ini kita segala macam, kita nggak bakalan dikasih tahu itu wali apa bukan, apa ini segala macam gitu. Nah, gue waktu ke Gus Fuad juga begitu. Waktu itu gue belajar dari
tukang ojek. Waktu itu tukang ojek ngobrol-ngobrol tuh sama gue. Pak, saya sih seneng sama Ustadz ini pak, ini Ustadznya begini begini begini, begini. Tapi saya kalau merasa bener, saya cari musuhnya dia pak, saya bandingin tuh musuhnya dia sama dia beneran mana gitu loh. Jadi saya nggak ngerasa diri saya bener sebelum saya mencari pembandingnya. Bapak kuliah sampai mana sih pak? Gitu, enggak, saya nggak sekolah. Kok bapak bisa cerdas banget sih pak? Gue gituin kan. Lah enggak lah pak, kita itu mesti tahu diri bahwa diri kita itu tidak berilmu. Jadi kita harus ada pembanding pak. Yang namanya ilmu itu harus ada pembanding. Nggak bakal ada kebaikan tanpa ada kesalahan. Nggak bakal ada kebenaran tanpa ada keburukan gitu. Wih, gue di situ baru, wah ini orang ini keren banget nih. Ya. Gue terinspirasi tuh untuk tukang ojek itu tuh. Nah waktu gue kenal sama Pak Kiai, gue nggak langsung, wah Pak Kiai enggak lah. Banyak kelakuan-kelakuan Pak Kiai itu yang nggak masuk di otak gue, yang nggak masuk di akal gue. Banyak lah. Gue kalau kata Pak Kiai, sekarang gue bikin tesis, lu mesti bikin antitesisnya. Sekarang gue nih, bener, lu mesti, nah ntar dari situ baru kita bisa menghasilkan yang namanya kebenaran sejati. Makanya kata Gus Fuad itu tuh, kebenaran itu nggak butuh followers, followers lah yang butuh kebenaran. Suatu saat kebenaran akan terungkap, maka hatersmu akan menjadi followersmu. Si gila keren kan? Kayak gue takzim banget lah sama Pak Kiai. Dan waktu itu pernah tuh Pak Kiai itu pakai anting sama pakai anting tuh, pakai anting. Ah di situ tuh, wah ini udah saatnya nih gue berhenti nih ngefans sama Pak Kiai. Oh pakai anting, berarti dia kan tasawuf. Ya bunyinya ngomong, Pak Kiai kok pakai anting? Ya nggak apa-apa dong. Tuhan itu maha indah dan Tuhan itu senang keindahan, dan di beberapa tempat anting ini adalah simbol dari keindahan gitu. Dan saya juga nggak tasabuh di Indonesia. Saya kalau tasabuh di Indonesia saya pakainya jilbab, nggak pakai anting. Wah gila gue bilang. Wah di situ gue bilang, ini nggak mungkin nih kalau ini orang biasa-biasa aja nih. Ini pasti nih. Soalnya apa ya, logikanya Pak Kiai itu jauh, beberapa ribu kilometer tuh dari logika gue. Jadi dia itu gini loh, cuma ngajarin dong sama umatnya Rasulullah. Lu kalau ngelihat orang tuh jangan ngelihat covernya, lu jangan ngelihat dari mata zohir lu, tapi lu mesti ngelihat dari mata batin lu, gitu loh. Lu jangan ngeliat orang maksiat itu ya maksiat. Lu jangan menjas orang tuh bahwa maksiat itu ntar ujungnya neraka. Dan Allah nggak bisa kayak begitu. Dan banyak kan hadis-hadis Allah kan, orang yang tadinya maksiat tiba-tiba taubat adanya di sorga. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah dari situ lah gue mulai ngefans tuh, ngefans sama Pak Kiai. Makanya kalau ada omongan Pak Kiai yang nggak masuk di otak gue stopin dulu, nggak mikir. Biar ntar hikmahnya muncul belakangan gitu loh. Kayak kasus sekarang kan, apa faedahnya buat Pak Kiai kan? Dia istrinya udah 4, punya pesantren, bisnisnya jalan, semuanya jalan, ini jalan apa segala macam. Sekarang udah ngelawan manusia-manusia yang paling sombong lah gue bilang lah di muka bumi ini, yang paling belagu, yang mengatasnamakan Rasulullah ini cucu Nabi, iya kan? Wah, udah.